Masih dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dari penjelasan Ustazah Nada pada segmen sebelumnya, kita jadi mengetahui pemirsa bahwa ternyata kenikmatan yang Allah berikan bisa membawa kita menjadi lalai maupun bisa jauh dari Allah. Nauzubillahi min zalik. Nah, lalu bagaimana pemirsa cara kita menyikapi ujian kenikmatan yang Allah berikan supaya kita tidak terjerat dalam bahaya istidraj? Pada segmen 3 ini pemirsa, guru kita yakni Ustadz Azhari Nasution akan memberikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Abdurrahman Al-Habsyi waffaqahullah bihusni taufiqih. Ada guru kita Ustazah Qatrun Nada, mudah-mudahan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan menjadikan syiar dakwahnya maslahat untuk semuanya. Bil khusus di masyarakat sekitaran Pondok Pesantren As-Suryaniyah. Insya pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita menarik sekali tentang ujian. Diuji dengan kenikmatan. Saya pengen tanya sama ibu-ibu. Bu. Masih hidup nggak nih? Kalau dikasih pilihan, ibu mau dikasih musibah atau bala? Musibah atau bala? Harus pilih salah satu. Ini babut ta'lim, bukan bab doa ini, bukan kita habis ini kena itu, bukan. Ini babnya belajar. Sekiranya dikasih pertanyaan, mau dapat musibah atau bala? Hah? Musibah. Baik. Tapi saya ganti pertanyaannya. Mana yang lebih mencekam? Musibah atau bala? Sudah salah kenceng lagi. Musibah Al-Quran punya beberapa diksi ketika bicara ujian. Salah satu di antaranya misalnya musibah. Musibah itu kata para ulama salah satu maknanya adalah ar-ramyah, lemparan. Al-Quran mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah memberikan musibah kepada orang itu karena kesalahan tangannya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Kerusakan terjadi di mana-mana, banjir datang, lalu kemudian bencana alam, longsor, boleh jadi karena human error, kesalahan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu musibah atau bala? Musibah. Kenapa? Karena kesalahan kita. Kalau musibah ini tidak diinsafi, dihukum tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, namanya uqubah. Apa namanya? Uqubah. Bala posisinya di mana kira-kira? Bala itu sesuatu yang niscaya pasti terjadi dalam kehidupan kita manusia, wabil khusus orang beriman. Dia adalah sunnah ilahiyah, sesuatu yang mesti terjadi. Jadi kalau saya tanya ibu-ibu tadi di awal, mana mau musibah apa bala? Bagaimana mungkin geleng, dia sunnah ilahiyah, dia mesti terjadi. Begitu kan? Al-Quran yang bilang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi kehidupan ini diciptakan Allah pun begitu dengan kematian sebenarnya untuk lil ibtila,
untuk menguji, memberi bala kepadamu. Begitu kata Al-Quran. Nah, setelah dapat penjelasan ini, bagaimana cara kita melihat bala? Lebih sejuk, lebih nerima, atau masih geleng-geleng? Masih nerima, bagus. Orang beriman mesti dapat bala. Bala itu sesuatu yang positif. Kalau musibah mesti negatif. Musibah karena kesalahan orangnya baru dia dapat. Kalau bala salah tidak salah, ujiannya mesti datang. Kenapa orang dikasih bala? Ini supaya tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi ujian? Kita harus ngerti dulu apa bala itu. Gitu kan? Kita sudah jelaskan. Nah, sekarang apa hikmah dari bala? Al-Quran bilang satu ayyukum ahsanu amala. Dia merupakan sesuatu yang niscaya, sunnah ilahiyah. Tidak mungkin kita hidup tidak dapat bala, itu gak mungkin itu. Hanya masalahnya kata-kata bala ketika diserap dalam bahasa Indonesia sudah terlanjur negatif konotasinya. Tolak, bala kok ditolak, itu sesuatu yang niscaya. Tapi ya karena sudah terlanjur diserap jadi bahasa Indonesia, ya akhirnya kita melihat bala itu sesuatu yang menyeramkan. Ya. Bala itu satu, dia sunnah ilahiyah. Yang kedua, tamhisul qalbi, dia diturunkan Allah untuk membersihkan hati kita. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah membersihkan hati kamu dengan bala yang Allah turunkan padamu. Begitu kata Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran juga mengatakan apa fungsi bala? Tahsilus syukri wa daf'ul kufri. Nabi Sulaiman, Bu, itu dia punya kerajaan yang luar biasa, punya kekuasaan yang luar biasa, hebat. Tidak ada yang menandingi kerajaannya, luar biasa. Tapi ketika dikasih kerajaan yang luar biasa itu, apa kata Nabi Sulaiman? Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan sedang memberi bala kepada saya. Dengan bala ini kira-kira saya makin syukur atau makin kufur. Jadi bala itu diturunkan untuk tahsilus syukri wa daf'ul kufri. Supaya kita jadi orang bersyukur, tidak kufur. Gitu kan? Halo, Assalamualaikum. Halo. Masih hidup gak nih? Bu. Kalau orang tidak ngerti konsep bala, stres hidupnya. Udah nyalek kagak tembus, stres itu. Tapi ini TV One telat ini. Ini mestinya tema ini sebelum pemilu ini. Supaya tidak ada caleg yang stres. Iya kan? Dia harus paham dulu konsep bala, konsep ujian. Enggak tembus, banyak jalan untuk berkhidmat untuk negeri ini. Tidak mesti jadi pejabat. Anda jadi guru bisa berkhidmat untuk bangsa. Anda jadi pengurus majelis taklim bisa khidmat untuk bangsa. Anda jadi apa lagi? Banyak jalan untuk berkhidmat. Bukan harus menjabat. Jadi saya ingatkan, mudah-mudahan jangan stres. Karena ketika belum masa pencoblosan fotonya senyum, saya takut karena tidak terpilih senyumnya berkepanjangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani ashkuru am akfur. Dengan bala kita makin syukur atau makin kufur. Banyak sekali fungsi bala itu. Dia tadi sudah jelaskan sama Habib. Dia bisa sesuatu yang kita senangi, bisa sesuatu yang tidak kita senangi. Nabi Ibrahim diberi bala, isi balanya adalah disuruh menyembelih anaknya. Al-Quran mengatakan itu bala yang nyata buat Nabi Ibrahim. Dalam surah As-Saffat. Bayangkan kalau ibu disuruh nyembelih anak. Jangankan nyembelih anak. Nyembelih uang jajannya kadang-kadang kita gak tega tuh. Mas Sofyan silakan Mas Sofyan.
Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Menarik sekali apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu dengan tema besar bagaimana ketika kita diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, pemirsa, kita akan mengelaborasi tema yang besar ini dengan segmen tanya jawab, tapi nanti bersama guru-guru kita. Nah, di segmen berikut pemirsa, kita akan hadirkan segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, ini ada 3 santri yang sudah siap menunjukkan kepiawaiannya dalam bertausiah. Nanti ada 3 santri. Nah, pemirsa bisa langsung vote atau pilih santri favorit Anda melalui menti.com dengan kode 46256735 atau scan barcode kami yang sudah kami tampilkan di layar kaca. Sekali lagi, masuk melalui menti.com di kode 46256735. Sesaat lagi di segmen Dai Muda Pilihanku. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi.